karena di ini apa namanya dimanjakan sekali. Ada recording, nggak usah mencatat, Anda cuma melihat, seharusnya mencatat. Mahasiswa dulu susah ya. Run out tolerance ya, run out itu misalnya ini ya, jadi you have a gear system and you rotate it and you use dial indicator, maybe this one and this one, to use to measure the run out, kebalingan ya, the run out of the gear. Sekarang siapa tahu yang ini, this one is which of run out, and this one is which jenis apa, which type of run out. Ada yang tahu? Yang A itu which type apa? Type apa dari run out-nya, apa namanya? Ada yang tahu? Run out apa yang A, yang B itu run out apa? Ada yang tahu dari kamu? Which type? Apa tipe apa? Nggak tahu? Sasana tahu tipe apa run out-nya? I think it's circular run out, sir. Yes, this is circular run out. But the circular run out, there are divided into two type. Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau yang A itu apanya? Oke lah, saya bantu. Ada namanya axial run out, ada yang disebut radial run out. Nah, yang radial itu yang mana kira-kira? Radial run out menurut Anda? Which one is A or B? Ada yang bisa jawab? Hengki misalnya, jawab which one? Hah? Udah hilang. Izudin, udah hilang juga. Mana? Pilih aja tuh. Yang A itu aksial atau radial. Yang B itu aksial atau radial. Hah? Tinggal pilih aja. Menurut Anda apa? Dalam bahasanya itu. Mana yang arah radial, mana yang arah aksial. I think radial is A, sir. Axial is B. It's B, sir. Yang lain? Alah ya, kebalik ya. Tidak. Yang radial itu yang B. Itu radial. Ban radial artinya ban yang sekeliling itu. Yang B-nya. Ya, aksial itu adalah yang arah memanjang searah dengan sumbu aksial. Balik ya, salah itu. Thank you. Oke ya. Tolong ditutuplah Hengki, ini suara belakangnya. Ada kuliah di mana ini? Oke ya, ada straightness, ya, mengukur kelurusan ya. Jadi misalnya kita mau tahu kelurusan dari bidang ini, bidang yang lurus kita anggap ada lurus, ini digerakkan dari sini ke sini. So by using a dial indicator, we know the straightness. Okay. Nah itu beberapa contoh dari example dari dial indicator. Nah, kemarin sudah juga ini semacam dial test indicator. Nah, saya mau gugah lagi. Anda, what is different between dial test and dial indicator? Nah, saya sudah tahu ini. Saya tanya Reza tahu? What is different? For their test indicator, not much perpendicular, sir. Okay, the dial indicator is perpendicular, but the dial indicator is not much itu atau relatively
parallel with the Relatively, sir. Relatively parallel, sir. object ya, dengan Yes, sir. the surface of the object. Ya, oke. Nah, ini dial indicator sering banyak. Nah, ini mengukur. Nah, kalau begini ya, Anda yang diukur apa ini menurut Anda? Which one? Apakah yang diukur itu adalah kalau diputar itu ya, run out atau roundness atau strikeness yang diukur ini kira-kira? Menurut Anda? It measure run out of shaft, sir. What the shaft? What kind of shaft? Apanya dari shaft tadi? Pardon? Ya, dia mengukur shaft itu kan dengan dial. Apanya? The run up, sir. Yes, the radial run out of the shaft ya. Jadi the radial run out. Mungkin tadi saya nggak dengar suara saya. The radial run out of the shaft. Misalnya gitu. Okay. And the others is indirect measurement is a limit gauge ya. Kita sudah bicara ini limit gauge. Go or not go gauge atau limit gauge. Ya, go or not go. So go or not go gauge, we not measure the dimension. Kita tidak mengukur dimension, but apa yang kita ukur di sini? Go or not go. Dan tahu kemarin kata kuncinya? Toleransi, sir. Yes. Thank you, Reza ya. That we measure the tolerance. Ya. Tolerance ini ada limitnya, ada batas bawah, ada batas atas. The lower limit and the upper limit ya. Ada batas atas, batas bawahnya. Nah, biasanya dipakai dalam sesuatu yang bersesuaian atau yang fit ya. Mudah-mudahan kamu sudah tahu itu. Oke, kira-kira nah sehingga nanti ada kasusnya rejected, ada yang not rejected ya, ada yang ditolak, ada yang diterima. Kena masalah go and not go. Ini sudah belajar kemarin, sudah. Nah, ini sudah juga I've already told you. Ini adalah kaliber untuk kaliber poros sebenarnya. Yang diperiksa adalah what? Hole, sir. Hole. Ya, oke. Namanya plug gauge. Jadi the shaft caliber, limit gauge itu namanya shaft caliber, kaliber poros, dia bentuknya poros. They have the go and not go porosnya. Tapi they check, yang diceknya adalah hole, betul. Lubang ya. Maka hole-nya itu hurufnya besar kemarin, ini lubang. H besar atau G besar ya. So this one is a snap gauge, is the whole caliber lubang. So they check the shaft ya, yang dicek adalah shaft ya, shaft bukan hole. Kebalikan ini. Kemarin sudah juga tahu. So actually the limit gauge ini batas bawah, the lower bawah, ini batas atas ya. Nah, ini kalau Anda sudah puasa nih agak susah berpikir-pikir ini. Jadi kaliber poros pemeriksa lubang dia ada dua kaliber tadi ya. Ini dua kaliber ya, kaliber poros. Ini bentuknya poros. Ini bentuknya poros ya, the size is poros. Ya. Kaliber poros, terus kaliber ring ya, di bentuknya ring. Ya, ring tadi. Ring tadi. Atau bentuknya begini. Apa ya? Ya dua buah lah. Maaf, ini salah bentuknya. Bentuknya beginilah ya. Maaf, salah lagi gambarnya. Pokoknya dua-dua macam, ada yang ini yang masuknya di sini, yang go ya. Nah, itu hati-hati ini.
Kalau kaliber poros pemeriksa lubang, the shaft caliber but check the hole, go-nya di mana batasnya. Jadi yang diperiksa itu kan lubang, ya. Nah, go jadi kaliber poros yang go itu harusnya ini not go, ya. Not go itu harusnya bagaimana itu? Dimensinya go itu besar atau kecil kalau yang ini kira-kira. Berada go-nya di mana batasannya? Di mana berada? Logikanya. Kalau kaliber poros itu go-nya di lower atau di upper? Lower, sir. Oke, lower. Maka itu go-nya di lower. Sedangkan not go-nya di upper. Not go-nya harus lebih besar supaya not go. Nah, itu. Itu penting. Nah, nanti cara membuatnya memang daerahnya nggak pas betul, ya, tidak exactly di garis ini. Ya. Ya. Tapi dinaikkan sedikit di sini. Karena ada batas kausan namanya. Mana ya? Kausan. Nanti kalau lama-lama dipakai kausan. Nah, nanti dibuatnya juga tidak pas di garis ini, tapi di atasnya sedikit. Nah, jadi contohnya misalnya kaliber ini ya, saya cocokkan ya. Ini kaliber ini 50H7. 50H7. 50H7 artinya apa ya? H7 lubangnya ya. 57 itu H7 itu artinya ini kira-kira ya. Misalnya 50 plus 0,0 ya, dan plus 0, katakanlah 0,112 gitu ya. Ini 00 gitu. Maka untuk ininya, untuk go-nya kita buat sekitar 50 ya, agak sedikit di atas. Jadi enggak pas 50, tapi 0,1 gitu. Agak sedikit di atas. Ya, sedangkan not go-nya harus buat sekitar kira-kira berapa? 50,013, sedikit di atas 12. Oke, itu cara membuatnya kira-kira. Untuk kaliber poros pemeriksa lubang atau yang disebut dengan ini tadi, plug gauge, ya. And in the other hand, di sisi yang lain, kaliber yang celah seperti ini, ya, yang diperiksanya adalah shaft ini, poros. Yang diperiksanya poros, ya. Berarti poros yang go gimana? Celahnya besar atau kecil? Poros yang go. Gimana tuh? Bingung. Kalau not go porosnya, not go dia ke kalibernya ini berarti kalibernya itu kecil atau besar? Kalau not go gimana? Kecil, sir. Kecil kan? Maka not go-nya berada di yang kecil. Balik ya, terbalik dengan ini. Nah, maka celahnya harus dibuat besar supaya go. Kebalik. Ya, itu. Ya. Nah, contohnya adalah ini. Untuk ya contoh yang ini yang di bawah ini snap gauge ini. Ini untuk H7 ini. H7 lah. Nah, H7 itu kira-kira biasanya sekitar ini nih. 50 plus 0,000 minus 0,013. Kira-kira begitu. Berarti di atas ini berapa nih? 49, berapa itu? Ada bingung dah. 9 berapa? Bisa bantu saya? 49,9 berapa nih? Atas di bawahnya ini. Hah? 9,987. Betul. Nah, ini pas di 50, 50
0.000. Nah, gitu. Maka not go-nya dibuat kira-kira berapa? Anda bisa teka kira-kira berapa? 49 ya, 49 poin berapa kira-kira? Bahasa Indonesianya aja. Berapa? Halo? 9, 8, berapa? 6, sir. 6. Oke, betul. Oke. Sedangkan yang ininya dibuat sedikit 49, katakanlah 999 atau 998 boleh. Mengapa? Karena ketika dipakai dia aus. Wear. Bagus itu bahasa Inggrisnya wear. Because of the wear, so we have to design a little bit lower the dimension. Karena ketika dipakai, lama-lama dia itu. Oke ya, ini kira-kira the principle how to design the limit gauge. Ya. Nah, this is the example of this ini. Go. Ini plug gauge ya untuk check the hole. Ini not go and this is go. The go berarti dia smaller. Ini yang apa ya? Ini yang lower limit, batasnya kan tadi kan lower. Setuju ya? Lower go, betul ya? Go di lower. Sedangkan lower limit batas bawah. Sedangkan not go is the upper limitnya, ya. Dia tergantung pada toleransinya. Nah, jadi kita merancang itu. Oke. Sekira, nah, this is the kind of snap gauge. Nah, what about this one? This is the go or not go? Coba. Yang diperiksa itu poros ya, shaft. This is go or not go? Aduh, mahasiswa saya udah susah ya. Go, sir. Hah? Apa? This is Go. go or not go? Go, sir. This is go, ya. And this one is Not go. not go. Kemudah tuh. Ya. Nah, ini ininya ya. Jadi dia dibuat dari tungsten carbide ya supaya yang wear tadi. Kan tadi masalahnya kan kalau sering dipakai kan wear. Wear itu aus. Jadi bahannya harus wear resistant ya. Tapi walaupun itu kita harus membuatnya itu dengan mempertimbangkan tadi angka-angka tadi ya, dengan mempertimbangkan wear. Oh ya, wear itu adalah keausan. So, nah, this is the example of the snap gauge ya. Ini yang go, ini yang not go. Oh, this one maybe this is go or not go. This one. There are many example of the limit gauge. Nah, ini yang sistemnya sudah dicombine with the dial. Ini dial ya, dial indicator juga. Jadi apa namanya? Tidak ada lagi yang di sini yang go not go-nya, di sini go, di sini not go-nya, di sini not go-nya. Kira-kira begitu. Karena ini bisa apa namanya? Up and down. Di sini fixed ya, fixed. This is relatively move. Di sini move dia, move, bergerak. So when this is move di apa namanya di dial indicator, the needle jarumnya itu juga bergerak. So they have the limit go and not go also. This one. Ya. Nah, ini macam-macam yang dijual mesti. Ini contoh lain ring gauge ya. Go not go juga, there are many
example of this limit gauge, ya. Ini adalah ring gauge. Nah, kalau ini adalah plug gauge, but for taper. Taper itu apa bahasa Indonesianya? Halo? Taper itu bahasa Indonesianya apa? Halo? Taper? What is in Indonesia? Taper? Lancip. Bukan. Bukan lancip. Corong, sir. Taper itu ini ya. Konus ya. Konus ya. Konus. Jadi benda yang diukurnya itu konus ya. Benda seperti ini. Jadi benda yang diukur itu adalah ini seperti ini. Kita mau lihat konusnya ini. Ini bendanya. So this is the workpiece, and we check this one with this one and this one. Kalau dia berada di daerah ini, ya, ketika you enter with use this plug gauge, so this area, maka the konus ini, konus itu adalah apa ya, kerucut tadi ya, itu benar. This is correct. But when you enter the cone, the taper, with using this taper, kamu gunakan ini, bentuk kerucut ini nggak sampai di situ, mungkin sampai di sini atau berlebih. This is non correct. Nah, tapi ini jarang sekali dipakai. Memang bentuk-bentuk konus ini atau kerucut, ya, konus ya, taper itu bentuk konus atau kerucut itu memang jarang. Is rarely to use in the mechanical component, ya, tapi ada. Oke, selanjutnya ada ini question. Atorik ada, atorik ini baru masuk tadi. When there is no question, we go to the other measurement. We call it angle measurement. Ya, jadi pengukuran sudut. Jadi we have the linear measurement, ya, linear measurement such as like this. This is linear. We know that the dimension is maybe 50. This is linear, but also there is a such as like this. We want to know the angle of this workpiece. So this is a angle measurement, ya. Jadi beside linear measurement, there are angle measurement. Is one of the important geometrical characteristic. Ya, jadi sudut termasuk penting. Seperti pengukuran linear di mechanical daerah sangat presisi ya. Jadi 50-nya sampai 0, berapa begitu ya. So the angle measurement jadi juga presisi. Nah, tidak hanya dalam degree ya. Ya, dalam degree, dalam derajat. Tetapi juga minute ya, apa namanya? Minute atau juga detik. Jadi sudut itu katakanlah 25 derajat, 25 menit, 18 detik. Nah, sampai segitu. Oke ya, jadi sekarang saya ingin mengetes kamu bagaimana mengkonversi harga sudut, katakan begitu. Nah, misalnya sudut, apa katakanlah, saya bilang sudutnya ini dalam koma, katakanlah begitu 25,61 derajat.
Nah, ini berapa derajat, berapa menit, dan berapa detik? Coba bantu saya. Ada yang tahu? Kalau 25,61 derajatnya berapa? 25 ya? Setuju ya? 25. Menitnya berapa? Ada yang tahu? Berapa menit itu? 60, sir. Oh, tidak. Tidak. 1 minute, sir. 1 minute. Tidak. Jadi kan 25 udah. Tinggal 25 sudah. Tinggal 0,61 derajat. 0,61 derajat ini berapa menit? Gimana? Ada yang tahu? Tadi 1 menit berapa satu derajat berapa menit? 1 derajat berapa menit? 1 degree berapa? Berapa menit? Nggak tahu. 1 derajat berapa menit? Nggak tahu. 1 minute, sir. 1 degree equal to 60 minute. Setuju? Itu dia. Ini. 1 minute divided in 1 degree divided into 60 section. Itu yang 60 menit. Anda pernah nonton orang lari 100 meter itu kan 9,81 detik gitu kan, sampai 0,81-nya detik gitu ya. Menit juga sama. Nah, kalau 1 menit, 1 degree adalah 60 menit, maka 0,61 degree berapa menit? Halo? Halo? 36,6 menit. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari mana? Dikali. Gimana? 0,61 dikali 60 menit. 60 ya. Berapa nih? Hasilnya? 36,6. 36,6. Nah, berarti kita dapat 36 menit. Setuju ya? Berapa detik? 36-nya sudah selesai ya. Ini 36,6 saja ya. Ya, oke. Jadi 0,6 detik menit berapa detik? Halo? 36 detik. 36 detik. Dapatnya 0,6 dikali 60 detik. Karena 1 detik, 1 second is equal to 1 minute is equal to 60 second. Setuju ya? Jadi 36. Inilah jawabnya. Aduh. 25,61 degree sama dengan 25. Saya dalam bahasa Indonesia saya bisa bahasa Inggris tapi kamu ragu nanti. 25 degree 36 minutes and 36 second. Oke ya. Oke, bisa cukup mengerti ya triangle itu. Pak, mengapa sampai sejauh ini? Ya pertanyaannya sama. Mengapa sampai sejauh 2-3 belakang koma untuk linear? Tentu di angle-nya juga sama. Nah, sekarang kamu belajar bahwa di degree-nya itu ada lagi minutes, ada lagi second. Setuju ya? Oke, kasih. Oke, di sini ada agak keributan ini ya.
Nah, sekarang kita mempelajari sedikit alat angle measurement. Nah, tentu sama juga dengan linear measurement. Ada yang direct, ada yang indirect. Yang indirect pun ada dua, ada angle block. Ini yang standar ini. Kalau yang linear, yang standarnya namanya tadi apa? Kalau yang linear, yang standarnya apa? Gauge block, sir. Gauge block. Wah, bagus. Gauge block. Berarti kalau yang linear namanya gauge block, ternyata yang linear, yang angle ada juga yang angle block sebagai standar tuh. Ini ada standar. Nanti kita pelajari since bar itu apa, angle decor itu apa. Nah, yang paling sederhana, alat ukur sederhana untuk angle itu adalah steel engineer protector. Protector ini namanya busur lah bahasa Indonesianya. Jadi protector itu in English we call it protractor. Busur. Ya, busur steel untuk engineer. Nah, nanti ada lagi yang bevel protector. Busur bevel. Ada yang profil projector, ada yang clinometer. Mungkin ada beberapa. Yang penting dua ini. Nah, gitu. Ya. Nah, inilah busur yang tapi dari steel plate. Jadi steel engineer protector. Busur persis that you have in the elementary school. Minta ibu, your parents, to buy a protractor atau busur. Ya. Tetapi ini diberi alat bantu sedikit dengan ini untuk membantu mengukur objeknya. Nah, jadi objek ini berapa? Jadi sudut ini yang atau terbaca sudut ini, misalnya terbaca 120, tentu ininya jadi 80. Sudut ini jadi 80 atau 30. So this is nah, saya mau tanya the resolution dari protector ini berapa kira-kira? How about the resolution? The protector you have in the elementary school berapa? Halo? Berapa? 1 degree resolution, sir. Ya, 1 degree. Wah, Sasani sudah mulai keren. Ada 1 degree. Ya. Nah, sekarang kan kita tadi belajar ada lagi menit, ada lagi detik. Gimana tuh Pak? How about that? How we know that is until, up to. Until atau up to kan bahasa Inggrisnya sama ya. Hingga minutes or till second. Whether the still angle can we use? The answer is no. Karena dia resolutionnya is only 1 degree resolution. It's very raw. Raw itu apa? Kasar ya. Raw, kasar. So, how about the fine? Setuju ya, saya fine atau altoric ya. How about the fine? So, we use the others protector. Setuju ya? Sama dengan Sasa ngukur linear pakai ruler. Itu kan resolusinya cuma 1 mm. Nah, bagaimana ya? How when we need more than that? Apa yang kita pakai Sasa kalau ruler? Apa pakai apa kamu Sasa atau Reza? We use vernier caliper. Yes, we use vernier caliper or Micrometer, sir. micrometer. So then we can get the better resolution. Kan gitu ya, the fine resolution. So in this case is the same. Still angel protector, we just only 1 degree resolution, but there is another protector. We call it bevel protector. Nah, bentuknya hampir sama ya dengan itu, tetapi they have ini main scale-nya ini main scale
main scale. Jadi sama dengan vernier caliber kan dulu kita belajar ada main scale-nya, ada apanya, Hengki? Ada main scale, ada apanya? Ada two Ada scale. Ya, apa skala tadi? non-use-nya, Pak. Yes, the non-use scale. Okay. So this one is also the same. Yeah. So they have this one non-use scale. So with the non-use scale sama juga efeknya. They can increase, meningkatkan the resolution, the kecermatan. Until ini 5 minutes. So dia bagi ini 1, 2, sebenarnya ini tidak kalau saya baca ini tidak ini ya. Kalau kita lihat ini dia punya berapa ya? Gini. Kalau saya baca itu. Nah, 4 kiri, 4 kanan. 4 kanan. Ya, 4 kanan. 4 kiri, 4 kanan. Jadi di sini ya, kalau dia bagi 4, ini 1 2 3 4. Jadi 1 degree itu dibagi 4. Nah, berapa resolusinya kira-kira kalau yang ini persis ini? 1 degree itu dibagi 4. Berapa? 0,25. 0.25, sir. Ya, jadi 1 degree ini 1 degree itu sama 60 ya, boleh ya? 60 second dibagi 4 ya. 15 second. Setuju ya? Oke? Kalau dia sampai 5 menit, berarti dia dibagi 12 itu nanti ya. Ada 12, ada 12. Barangkali ini nggak cocok nih. Jadi gambar yang kamu punya dengan keterangan ini nggak cocok. Kalau dari gambarnya ini, ya kecermatannya tidak 5 minutes, but 15 minutes, ya. Karena dia 4 ke kiri, 4 ke kanan itu. Setuju ya? Kalau dibaca? Ya? Setuju? Agree? Agree, sir. Oke. Jadi kalau saya lihat 4 ke kiri, 4 ke kanan itu. Kalau dia 5 minutes berarti 12 ke kiri, 12 ke kanan juga. Maka 60 bagi 12. Ya, 60 itu. Oke. Nah, this is a bevel protector. So we can use more than 1 degree, lebih dari 1 degree. So you can use until 5 minutes or 15 minutes or 10 minutes. So that increase the scale or the resolution. Okay. Ini protector ya, cara mengukur. Jadi there are many kind how to measure when the sudutnya lancip, nggak tahu saya lancip bahasa Inggrisnya apa ya, and when the sudutnya tumpul, so there are that we combine. Alat ini ada sama kita. Ya, kebetulan mahasiswa saya dulu presentasi pakai alat ini, kita pinjamkan, we borrow the device. At home they make the measurement with the object and they explain it how to do it, how is the principle and the others about the bevel protector, and they make a video about that, and after that they publish in YouTube. That maybe until now when I would like to find it, I will find it in internet maybe. So I try to find it later. Oke. Nah, mungkin saya sampai di sini aja. Ada yang satu lagi kan, ada bevel, ada yang steel engineer, ada bevel protector, ada yang clinometer. Ini alat ini mengukur sudut juga. They used to use angle, ya, this angle. Tapi dia combine dia ini busur bilah tadi yang ini
Busur bilah itu adalah bevel protector, itu nama lainnya busur bilah ya. Udah ada saya buat sini. Ya, busur bilah bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya bilah. Ya, busur ini namanya busur bilah. Ini saya cuci ya, busur bilah. Bahasa Inggrisnya adalah bevel protector. They combined it, the bevel protector with apa? With ini. The spirit level, pendatar. Anda pernah lihat ya, air, ini seperti air, dia kalau tidak datar, dia tidak berada di tengah. So they go when di sini atau di sini. Kalau dia in the middle, the water, so they exactly flat, ya, flat. Jadi caranya, this is easy. You just put it, meletakkan this clinometer in this object, and after that you make the row, ya row, pengukuran kasar. Kemudian kamu lakukan fine measurement by using this turning. So this is apa namanya? This is gelembung, bubble should be in the middle. Nah, when this is should be in the middle, that mean is already flat. Nah, jadi benar ya. Jadi diputar ke gelembung kurang lebih datar ya. Jadi dia diputar sehingga gelembung kurang lebih datar. Kalau lebih datar dia permukaannya should be flat, and then after that we read it. Terbaca di situ until second, sampai 1 derajat. Sampai 1 derajat, tidak 1 detik. Kalau 1 detik nanti ada alat ukur yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi ini hanya sampai 1 second. Nah, kira-kira itu perkuliahan kita.